sebabnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Bapa, kami masuk tahun 2026. Ini adalah awal perjalanan kami. Ada banyak musim di belakang di tahun 2025 yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Baik itu musim kering, musim panen, musim air mata, musim kami mengalami keadaan berduka, lembah kekelaman, lembah air mata, lembah kesulitan. Ada banyak musim dan lembah yang sudah kami lewati. Mulai hari ini kami masuk di hari pertama 2026. Kami tidak mau masuk sendiri tanpa peneguhan Tuhan. Kami tidak mau masuk tanpa kekuatan Tuhan. Kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak sertai kami, seperti Musa berkata. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dan Engkau akan melindungi kami sepanjang tahun 2026. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami mau dengar peneguhan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami dan seisi keluarga kami akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani, di mana kami akan melihat ada banyak Tuhan pertumbuhan-pertumbuhan buah-buah roh yang kami hasilkan, sehingga tahun 2026 kami tidak mau berjalan memberikan ampas buat Tuhan, karena selama ini kami sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan peneguhan-Mu masuk tahun 2026 Tuhan. Biar kami mendapat kekuatan yang baru. Terpuji nama-Mu, berkati urapi hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, semangat ya. Tahun baru, hati baru ya. Wajah juga nggak boleh baru, soalnya kalau wajah baru semangatnya yang baru, hati yang baru, harapan yang selalu baru bersama Tuhan ya. Istri baru, suami baru tidak boleh saudara ya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah bagaimana ya. Tadi saya dapat bilang sama Tuhan, sebenarnya tema khotbahnya kan menerobos pintu ya. Itu besok ya saya akan lanjutkan. Tiba-tiba waktu saya persiapan, Tuhan kasih saya peneguhan untuk kita masuk di hari pertama. Saya harus taat dan saya mengubah khotbah singkat, padat, jelas. Nanti kita selesai khotbah ini, saya akan doakan juga ya, supaya kita ini hari-hari ini jadi prajurit-prajurit yang handal, bukan pecundang yang takut dengan masalah ya, dikit-dikit takut, dengar berita takut. Kemarin kita kumpul-kumpul dengan beberapa orang yang rohani semua ya. Kita semua pada membahas gini, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di dunia ini. Tapi kita percaya seperti khotbah saya kemarin, itu peneguhan yang luar biasa loh, itu buat saudara dan saya. Nanti kalau khotbahnya sudah diposting, saudara boleh dengar khotbah ini. Ya, saudara percaya, waktu kemarin saya khotbah, itu peneguhan Tuhan yang pertama saudara. Karena Tuhan bilang gini di Keluaran 9 ayat 12, aku itu sudah lama tahu ya, sudah lama bahwa aku itu bisa sebenarnya mengalahkan musuhmu. Tapi aku sengaja tidak melakukannya untuk Firaun, itu karena kepentinganku. Jadi artinya Tuhan itu sudah lama. Artinya gini, dalam setiap proses Tuhan itu sudah tahu loh apa yang mesti saudara kerjakan, apa yang akan terjadi. Tuhan sudah lama tahu bagaimana untuk mengatasi solusi jalan keluar. Makanya apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati, Tuhan itu sudah lama. Dia tahu bakal terjadi apa, termasuk yang terjadi di dunia ini. Apapun yang terjadi menimpa kita, Tuhan itu Dia sudah tahu. Dia juga sudah tahu bagaimana mengatasi semua masalah kehidupan saudara. Yang kedua, kenapa terjadi penundaan?
Tuhan sudah tahu enggak Lazarus itu sekarat, sudah sakit keras. Tuhan tahu loh hari ini engkau sudah sakit keras. Engkau sudah kepayahan menghadapi problem, masalah, ya, menghadapi sulitnya hidup. Tuhan tahu loh. Waktu Lazarus dibawa, ini loh hambamu, anakmu yang kau kasihi sudah sakit keras. Tuhan tahu enggak? Tahu, tapi kenapa Tuhan sengaja menunda? Ya karena buat kepentingannya, supaya kemuliaan, ya, supaya lebih banyak orang belajar percaya, supaya kuasanya lebih sempurna kita akan alami. Nah, ketika ini terjadi berarti harapan Tuhan buat setiap kita. Makanya Tuhan itu waktu kita kepayahan, waktu kita ngalami masa sulit, Tuhan sudah tahu. Tuhan itu sudah tahu, tenang aja, dia sudah punya solusi yang terbaik. Waktu dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan dengan banyak bencana, Tuhan sudah tahu. Bahkan Tuhan itu sudah tahu bahwa kita ini lagi kepayahan di tahun 2025. Kita berharap Tuhan, please help me. Kita tahu. Nah, makanya hari ini jangan takut, semuanya Tuhan sudah tahu kok. Bahkan kita tidak tahu apa-apa, Tuhan sudah tahu jalan hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, nanti Tuhan yang akan berbuat apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, tapi hidup bukan tentang cerita kita. Hidup tentang cerita Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Makanya jangan lupa ya, nanti kita nyanyi, kalau sudah susah 2 lagu yang kalau iblis mulai lempar faktamu yang buruk, saudara jangan lupa lagunya apa? Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ya, terus nyanyi saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara percaya ini jadi peneguhan kita hari pertama masuk tahun 2026. Jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Sekalipun hari ini hartamu lepas, pasangan hidupmu lepas dari tanganmu, harta tahta mungkin yang engkau pegang genggam erat-erat hari ini lepas, suamimu yang kau pegang erat-erat jadi andalanmu lepas, istrimu lepas, mungkin anak-anakmu hari ini sudah lepas kendali dari tanganmu, hidup dalam pemberontakan. Apapun, mungkin rumah mewahmu lepas sekarang dijual karena pailit, karena sulitnya hidup. Mungkin hari ini penghasilanmu yang banyak lepas. Tapi pastikan peneguhan Tuhan hari ini. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama ada Tuhan Yesus, apa yang tidak bisa Dia lakukan? Kita yang bukan siapa-siapa dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan terhina, ditinggal pasangan, kita aib, ngalami aib. Kita cuman tahu bahwa ketika kita punya Tuhan Yesus, kita yang bukan siapa-siapa akan menjadi orang-orang pilihan seperti Yusuf. Yusuf itu orang budak, orang sumur, orang penjara. Tapi Tuhan sanggup mengangkat Yusuf tinggi-tinggi jadi orang terpenting di Mesir nomor 2. Kira-kira kita hari ini jangan menganggap kita bukan siapa-siapa. Kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini Tuhan berikan kabar, yuk jangan pernah lepas kepercayaanmu. Kamu gak bisa berbuat apa-apa, tidak jadi masalah. Aku di pihakmu, aku bersamamu, aku yang akan berperang buat kamu. Semuanya pasti hari ini beres. Selama Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Nah, peneguhan Tuhan yuk kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7-8. Ayat ini baru saya dapat sebelum persiapan. Yuk, 2 Timotius 4 ayat 7-8.
jangan pernah lepas kepercayaan. Bagian kita baca apa yang dikatakan Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, saudara dan saya yang merindukan kedatangannya. Ini berita sukacita, saudara. Ya, Tuhan membawa saudara dan saya hari ini. Yuk, hari pertama masuk tahun 2026. Kita semua pada akhirnya kita akan berakhir di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tujuan kita selama-lamanya. Karena kita hanya transit, kita ini cuma penumpang. Firman Tuhan berkata, kita ini pendatang, perantau, penumpang di dunia. Artinya tujuan hidup kita semua dalam perjalanan. Orang kaya, setengah kaya, orang sederhana. Semua dalam perjalanan menuju pada akhirnya. Artinya apa? Kita ini semua menuju pada kematian yang berakhir. Hidup di dunia ini semua pasti berakhir. Makanya saya bilang tenang, masalah ada expired. Badai pasti berlalu. Orang jahat juga tidak selamanya menang atas kita. Karena hukum tabur tuai, ya kalau dunia hukum karma itu sedang terjadi. Ya, kita hari-hari ini jangan main-main dengan perbuatan dosa. Tabur tuai, hukum karmanya dunia, kalau dunia bicara, itu sedang terjadi, saudara. Semakin Tuhan mendekati kedatangannya, kita semua harus bayar. Suaranya putus-putus, apa benar ya? Kalau suara putus-putus saya nggak bisa lanjutin. Coba cari, kasih tanda suara putus-putus atau enggak, atau bagus suara saya. Harusnya suara saya bagus, saudara. Ya, nah kita percaya bahwa kehidupan kita ya hari-hari ini jangan bagus ya. Oke, tadi kenapa yang suara putus-putus? Oke, nah hari ini pesan Tuhan, kalau kita tahu bahwa ini pesannya gini, bukan untuk Paulus, tapi buat semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita hari-hari ini cuma tunggu loh kedatangan Tuhan. Ya, kita tidak pernah tahu. Dunia ini sudah semakin kacau, saudara. Kalau tiap hari baca berita, rasanya hati ikut terpancing duka cita. Ya, namanya pembunuhan, yang namanya orang berbuat jahat, tidak pakai rasa perhati nurani. Ini sudah digenapi, saudara. Yang jahat makin jahat, ini makin sukar. Di mana yang kudus makin kudus, ya. Yang namanya kehidupan yang makin jahat akan makin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Ini sedang terjadi. Pastikan kita semakin jadi orang benar, menghadapi orang jahat di sekeliling kita. Posisi kita tetap jadi orang yang benar. Nah, 3 hal Tuhan mau berpesan buat kita, setiap kita. Ini start masuk hari pertama. Tuhan memberikan satu peneguhan, jangan takut. Hari pertama masuk berjalan, aku tetap menyertai engkau, berpihak bersamamu dan berperang buat engkau. Tapi hal yang perlu kita lakukan, hidup ini bukan di dunia. Kita mengakhiri hidup di dunia, setelah itu ada kehidupan kekal selama-lamanya. Pesan Tuhan, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pastikan peneguhan Tuhan tahun 2026, akhiri pertandinganmu dengan baik. Artinya gini, kalaupun masalahmu belum selesai, yuk selesaikan. Hidupmu berakhir loh sebentar lagi. Masalah ada expired, badai pasti berlalu. Orang jahat, rekaan yang jahat akan berubah jadi rekaan yang baik. Tinggal tunggu waktunya. Saudara yang lagi direkakan jahat hari ini, tetap selesaikan pertandinganmu, tetap jadi orang baik. Jangan jadi orang ikut kepancing emosi sehingga kita ikut error, kita jadi sakit hati, marah, jangan ya. Selesaikan pertandingan dengan baik, itu yang pertama.
Aku telah mencapai garis akhir. Ini belum garis akhir, on the way. Kita semua itu harus, Tuhan sudah berdiri di depan. Saya enggak tahu garis akhir saudara kapan. Setiap kita pasti punya expired, garis akhirmu di dunia. Ya, kita semua ini sudah distempel sama Tuhan. Kapan ya kita berakhir di dunia, tanggal, bulan, jam. Tuhan sudah punya stempel setiap kita. Tuhan sudah tahu kapan garis akhir kita. Tapi pastikan selama masih ada nafas, berarti ini belum garis akhir. Tangkap ya, saudara, hari ini yang perlu diingat saudara jangan ingat masalah, ingat peneguhan Tuhan. Selesaikan pertandingan dengan baik, ada kata baik. Makanya kita jadi orang benar, kalau sudah punya masalah, proses hidupmu itu selesaikan dengan baik. Saudara jangan bertahan, tapi bertahan dengan sakit hati. Itu tidak dengan baik, saudara. Saudara mungkin hari ini mempertahankan rumah tanggamu, tapi engkau dengan marah, dengan dendam, emosi. Ini tidak pertandingan dengan baik. Sehingga kita tidak mungkin mencapai garis akhirnya Tuhan. Ada banyak orang di tengah-tengah garis, belum garis akhir. Di tengah perjalanan menuju garis akhir, kita sudah keluar dari jalannya Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik. Makanya ini ada kaitannya. Kalau kita, Tuhan itu bicara ayat 8 gini. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Artinya, masalah dengan mahkota kebenaran, mana yang jauh lebih penting buat saudara? Kalau saudara selesai dengan masalah, ini tidak selamanya. Mungkin yang saudara kejar duit, sukses, ya. Saudara kejar tahta, rumah. Ini bukan akhir hidup kita loh, yang selamanya. Saudara besok mati, yang namanya sukses itu ditinggal semuanya. Hartamu ditinggal, tahtamu ditinggal. Oke, saudara bilang gini, ya Bu Eli, namanya hidup kan butuh uang, butuh sukses. Oke, itu sudah menjadi bagian kita sebagai orang benar. Karena jelas firman Tuhan berkata, berkat di atas kepala orang benar. Perjalanan hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Segala sesuatu indah pada waktunya. Aku akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Jujur, ini semua menjadi milik orang benar. Bahkan waktu investasi kita benar, fokusnya dengan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Tidak ada ikut Kristus, semuanya minus, saudara. Dalam perjalanannya saudara bisa menghadapi minus karena ini proses. Tapi menuju akhir semua yang dijanjikan Tuhan itu pasti ditambahkan. Tangkap ya. Makanya kita hari ini percayalah, fokusmu bukan mahkota dunia yang cuman harta, tahta, sukses. Itu mahkota dunia. Tangkap ya. Yang semuanya itu fana, sementara. Tapi Paulus mengingatkan kita di hari pertama peneguhannya. Sekarang ini sudah tersedia buat saudara dan saya. Ada mahkota kebenaran. Itu yang jauh lebih penting. Tangkap ya saudara. Kita kalau sudah jalan sampai garis akhir, kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan yang ketiga, dan aku telah memelihara iman. Saudara percaya, yang bisa memelihara iman, yang bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, yang bisa mencapai garis akhir, itu cuma jeripayah kita, saudara. Tidak bisa kalau kita tidak punya kemauan, tekad yang kuat untuk menjalani hidup di akhir zaman. Saudara cuma enak-enakan. Saudara menyelesaikan pertandingan, ya sudahlah ikut Kristus ya gini ya nasib. Tidak bisa saudara. Kita harus selesai pertandingan dengan baik. Fokus kita hari pertama, yuk. Sudah disediakan mahkota kebenaran. Sewaktu-waktu hidup kita berakhir di dunia, kita pulang ke rumah Bapak, tidak apa-apa. Mahkota yang fana kita tinggal. Apa yang kita peroleh, yang kita kejar selama ini, kita peroleh untuk kita tinggal selamanya. Mahkota kekayaan, mahkota tahta, kesuksesan, harta, semua kita peroleh hari ini. Tapi kita tinggal loh untuk selamanya. Tuhan ingatkan,
aku akan gantikan dengan mahkota kebenaran yang sudah aku sediakan buat setiap orang yang menyelesaikan 3 hal ini. Hari ini jangan merasa berkecil hati. Kenapa orang lain enak, hidup saya susah? Senyatanya berapa kali saya sudah singgung dalam khotbah saya, penderitaan itu sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang dititipi penderitaan, karena orang-orang pilihan Tuhan yang bisa diwariskan penderitaan, karena di balik penderitaan itu selalu connect dengan mahkota kebenaran. Di balik kenyamanan ada mahkota dunia, mahkota harta, tahta, sukses. Tangkep ya, itu kenyamanan. Tapi kenyamanan ini diperoleh untuk dibuang selama-lamanya. Ditinggal, tidak ada satupun yang bisa dibawa. Tapi waktu kita dititipi penderitaan bersama Tuhan, Tuhan ingatkan ada mahkota kebenaran. Berlombalah, targetmu bukan dipuji manusia. Engkau kaya, engkau sukses, engkau hebat, engkau punya perusahaan, engkau jadi manajer yang hebat dan sebagainya. Tapi yang kita kejar adalah peneguhan hari pertama tahun 2026. Fokus hidupmu, mahkota kebenaran yang sewaktu-waktu selesai di dunia, kita sudah ganti mahkotanya. Mungkin hari ini kita pakai mahkota duri, itu gambar penderitaan. Saudara jangan takut, Bu, masuk 2026, hutang belum selesai, toko masih sepi. Bu, jatuh tempo banyak tahun depan, tidak apa-apa. Tuhan cuma bilang gini, waktu engkau fokusmu benar, tenang aja. Semua dalam perjalanan berhasil, beruntung, semuanya ditambahkan, semuanya indah pada waktunya, semuanya pasti keluar lebih dari pemenang. Saudara tidak perlu takut. Nah, yang pertama saya akan khotbah ya, singkat, padat, dan jelas ya. Saudara percaya hari ini selesaikan pertandingan hidupmu dengan baik. Saudara percaya kalau saudara lagi ngalami proses disakiti, usaha sepi, pertandingan hidup itu berbicara dengan bagaimana respon kita. Jangan beri ampas. Kalau sekali mau jadi orang sabar, sabar saudara. Sabar tidak bisa separuh-separuh. Sabar tidak bisa bersyarat. Banyak orang bilang gini, saya bisa sabar kalau suami saya berubah tahun depan. Kalau dia tidak berubah, tidak ada maaf bagimu. Ini sabar bersyarat, sabar setengah-setengah. Enggak, sekali sabar, tadi saya sempat balas WA-nya orang, yuk sekali sabar, sabarlah untuk Tuhan. Jadi berikan yang terbaik. Sekali engkau mau mengampuni, lakukan itu buat Tuhan. Jadi jangan mengampuni bersyarat, jangan mengampuni dengan batasan. Sekali saudara mau bersyukur, bersyukurlah dari hatimu yang tulus. Jangan sampai bersyukur tapi masih ngerundel di dalam hati. Ngerundel itu bahasa Jawanya masih apa ya, berkecamuk di dalam hati ya. Kita bilang ini, ya aku ngampuni. Tapi dalam hati kalau ketemu orang ini, saudara maki-maki, saudara masih rasanya, nah ini tidak boleh. Sekali kita lakukan, yuk selesaikan. Kita semua punya pertandingan. Saudara punya pertandingan keuangan, pertandingan rumah tangga, pertandingan anak-anak, pertandingan pekerjaan baru yang sedang kita pergumulkan sampai hari ini. Kita semua selesaikan dengan baik. Jangan sampai banyak gerundel seperti bangsa Israel 40 hari jadi 40 tahun karena tidak bisa jaga mulut ya. Hati-hati, hidup mati dikuasai mulut, lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya. Makanya 40 hari jadi 40 tahun. Itu bukan karena Tuhan Raja tega, tapi karena Tuhan lihat mulutnya tidak benar. Sementara firman berkata, hidup matimu, hidup mati perjalanan bisnismu, rumah tanggamu, hidup mati anak-anakmu, itu tergantung dari mulut. Hati-hati ya, salah satunya hidup mati itu tergantung dari mulut. Kalau perkataan kita selalu berkata yang baik, maka buahnya pasti manis. Yang kedua, mencapai garis akhir.
Hari ini banyak tantangan, jangan lepaskan kepercayaan. Pokoknya tujuannya satu, garis akhir. Saudara enggak tahu garis akhirmu kapan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Enggak ada yang tahu, termasuk dokter yang hebat. Garis akhir kita kapan? Tapi pastikan kita semua harus mencapai garis akhir, yaitu dengan sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga, memelihara iman. Saudara percaya kenapa masa sukar harus terjadi? Kenapa Tuhan baik, keadaanmu tidak baik? Supaya iman ini dilatih. Orang benar itu hidupnya hanya percaya, tidak bisa. Jadi artinya enak tidak enak tahun ini, berat ataupun ringan masalahmu, jalani aja. Sudah. Yang pertama yuk kita lihat sekilas ayatnya. Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik? Ya, 3 hal kita ingat ya. Hari ini masuk start, kita masih bertanding loh selama ada nafas. Yuk, iblis tidak pernah berhenti. Saudara liburan, iblis tidak pernah liburan. Saudara lagi nyantai-nyantai, iblis tidak pernah nyantai. Karena iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Ini pertandingan saudara. Peperangan sedang terjadi. Tapi peperangan kita bukan melawan orang jahat. Kita tonjok suami kita tonjok istri kita labrak yang namanya wanita tobat, wanita perusak rumah tangga. Bukan itu. Kita lagi berperang, yaitu dengan roh-roh jahat di udara yang berusaha menghancurkan pertandingan kita supaya selesai, supaya kita tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik, supaya kita semua nggak dapat mahkota kebenaran. Apa artinya di dunia engkau dapat mahkota dunia, engkau sukses, engkau kaya raya, engkau hebat, dunia mengakui, tapi engkau pulang tidak ada mahkota kebenaran. Rugi enggak saudara? Hari ini pastikan Tuhan berkata, aku sudah sediakan. Yuk bertanding. Dalam pertandingan ini kita enggak sendiri saudara. Kita bertanding, ada Tuhan yang ada di pihak kita. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita pada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa yang kita mau menyelesaikan pertandingan? Yuk, yang pertama, pertandingan itu akan berakhir dengan baik kalau fokusmu kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa hari ini fokusnya kepada masalah. Masalah akan berlanjut, masa sukar akan berlanjut. Saudara jangan berkata Tuhan tengking masalah, tidak bisa. Kalau belum waktunya Tuhan, tidak akan pernah masalah ini selesai. Tapi pastikan hari ini Tuhan mau yuk menyelesaikan pertandingan, fokus satu, hanya kepada Yesus. Dan tanggalkan beban dan dosa. Saudara hari ini tanggalkan beban dan dosa. Dan hari ini tekun pikul salib. Hari ini tidak ada yang mau pikul salib. Semua maunya pikul nyaman. Selesai salib Tuhan. Nyaman enggak? Tuhan bilang gini, enggak nak. Hidupmu kalau terlalu nyaman, nanti mahkotamu enggak dapat loh. Kamu nyaman cuman dapat mahkota sukses, ya, berhasil, kaya raya, tahta, viral di mana-mana. Orang dunia kalau lihat hartamu mungkin wih, tapi buat Tuhan enggak wih. Kita enggak cari pujiannya manusia hari-hari ini. Yuk bertanding aja sampai selesaikan. Yang pertama, bukan fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, tanggalkan beban dan dosa. Tekun pikul salib. Saudara, 3 hal ini akan jadi kekuatan buat saudara. Jadi yang lagi hutangnya besar, tidak usah takut.
bagian penderitaan salib yang Tuhan titipkan itu mulia. Saudara, hari ini Tuhan mau, waktunya sudah semakin singkat. Tuhan mau setiap kita itu dapat mahkota kebenaran. Ya, jangan sampai saudara hanya kejar mahkota dunia. Bu, gimana? Ya, kalau mau dapat mahkota kebenaran harus mahkota duri dulu. Tidak apa-apa. Mahkota duri itu suwakit ya Bu Eli, jalani aja. Ya, yang penting fokusnya bukan kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Tanggalkan beban dan dosa. Sudah, saudara masuk hari ini start hari pertama tahun 2026. Jangan bawa beban lagi. Jangan bawa dosa. Sudah ditanggalkan. Beban itu bagiannya Tuhan. Dosa itu hari ini bagian kita membuang. Tidak boleh kompromi. Kalau dulu suka marah, berubahlah menjadi orang yang jauh lebih sabar. Kalau dulu suka maki orang, mulut pakai memuliakan nama Tuhan. Kalau dulu suka bersungut-sungut, mulut dipakai untuk bersyukur. Itu artinya menanggalkan dosa. Beban bukan jadi beban, tapi kesempatan emas. Tangkep ya, saya kalau lihat masalah, bebannya memang berat. Saya dalam perjalanan 15 tahun, yang namanya beban barbel yang saya hadapi, itu bukan tambah ringan, saudara. Tiap beberapa tahun Tuhan kasih beban yang tambah berat buat saya untuk saya jalani. Tidak ringan, saudara. Waktu saya dibawa Tuhan ke next level, namanya murid, dimuridkan. Tidak mungkin kan, masa tinggal kelas terus. Saudara coba sekolah, mau ndak? Sama gurunya ditinggal kelas terus, ya cuman SD ya SD terus sampai selesai. Saudara cuman SD terus, ndak naik SMP, ndak naik SMA, ndak mau kan. Sama sekolah kehidupan kita sama Tuhan. Kenapa kok masalah kita kok tambah berat? Orang yang serius sama Tuhan, hidupnya ndak akan semakin tambah mudah. Lingkup kita semakin dipersempit. Saya 15 tahun, barbel itu ditambah sama Tuhan. Sampai sudah teriak, Tuhan, Tuhan, panas Tuhan, Tuhan berat, Tuhan berat. Tuhan bilang gini, semakin engkau berpikir berat, engkau akan jalani hidup itu dengan berat. Karena mindsetnya apa? Berat, susah, sulit, mana mungkin. Tapi Tuhan ajari saya, mindsetmu yang harus berubah. Berat itu kan menurut mindsetmu, tapi bukan pikiranku. Jadi gimana Tuhan? Anggap suatu masalah, ketika aku izinkan apinya diperbesar, bebannya aku perberat, bahkan jalan hidupmu semakin tidak mudah. Ini kesempatan emas yang engkau tidak tahu loh. Penderitaan itu kan mulia, kemuliaannya jauh lebih besar. Berarti penderitaan itu bukan bencana, bukan malapetaka. Kalau itu tambah berat, mindsetmu yang harus berubah. Penderitaan itu kesempatan emas yang kau tidak pernah lihat, tapi aku sudah sediakan. Oh, saudara tahu, Tuhan tidak kasih saya tahu bahwa victory itu ada sesuatu akan menghasilkan buah. Tuhan tidak pernah tahu, Tuhan tidak pernah kasih saya tahu kesempatan emas. Saya bisa dapat anak sekolah Alkitab yang sekarang melayani Tuhan, menantu juga melayani Tuhan. Tidak pernah saya dikasih tahu apa kesempatan emas. Ternyata Tuhan itu berikan saya kesempatan emas, buah-buah jiwa-jiwa, di mana saya ditetapkan tahun lalu 3P gelar yang Tuhan kasih. Penginjil, penjala jiwa, penulis. Saya bisa tulis quote-quote yang saudara baca jadi vitamin. Itu semua tulisan yang saya buat tiap hari, saudara. Renungan yang saudara baca tiap hari. Itu salah satu karya kesempatan emas. Tidak semua orang, Tuhan bilang gini, tidak semua orang loh bisa aku percaya seperti kamu, Eli. Mungkin orang jadi penginjil tapi nggak jadi penulis. Mungkin orang jadi penginjil tapi nggak jadi penjala jiwa. Tapi kesempatan emas ini ada di kamu, tiga-tiganya. Kenapa? Karena waktu aku tambah beban barbelmu untuk masalahmu makin bertambah sulit, engkau tetap menjalaninya bersama dengan aku. Pertandingan ini selesaikan dengan baik. Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Tanggalkan beban dan dosa. Tekun pikul salib. Yuk semua pikul salib. Tidak apa-apa. Ini kesempatan emas kok. Pertandinganmu baik, ada banyak kesempatan emas. Tahun depan
saudara mau melihat kesempatan emas, saudara akan tahu hari ini. Yuk kita fokus, sudah. Jangan pikirkan masalah bencana malapetaka, coret mindsetmu yang salah. Mindset kita dalam Tuhan, tidak ada yang namanya malapetaka. Semua dibuat indah, keluar lebih dari pemenang. Kita hari ini akan melihat perjalanan hidup yang berhasil, beruntung. Ketika pertandinganmu selesaikan dengan baik. Ya, fokus ya, lihat sama Tuhan. Bu hutang, fokus sama Tuhan. Waktu ada hutang, saudara lihat Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, mencukupkan untuk bayar hutang, bahkan hidup dari lebihnya kita dan anak-anak kita. Itu yang ditangkap. Tangkap. Yang kedua, yuk mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir, kita lihat ya. Yang pertama, mencapai garis akhir di Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara dan saya hari ini, kalau kita mau capai garis akhir, saudara harus ingat, tekun akan Dia yang menanggung bantahan. Tuhan itu menyelesaikan yang namanya hidup gak enak, itu sampai akhir, saudara. Matinya disiksa, bahkan disalib, di kayu salib. Itu mati yang gak enak. Kira-kira Tuhan tahu gak dari awal kalau sampai Dia mati di kayu salib, Dia 100% manusia, Dia tahu penderitaannya seperti apa. Tapi satu hal, kenapa Tuhan itu mau? Dia berdoa sampai keringatnya berdarah. Itu saking sebagai manusia responnya muncul, saudara. Orang kalau sudah ngalami penderitaan puncak, orang pasti ngalami depresi, bahkan sampai tidak bisa makan. Ya, saya pernah melayani seorang yang karena depresi berat, saudara, cepat loh matinya. Padahal dari sehat, tapi karena usahanya bangkrut, ya, usahanya kolaps, itu benar-benar di titik nol. Dia cuman stres, mengurung diri di kamar. Dia menghitung betapa besar ruginya, dan dia mengkalkulasi rugi ini tidak akan bisa buat dia move on, bangkit kembali. Tidak mungkin aku bisa hidup. Saudara tahu, padahal kita semua sudah kasih tahu, sudah kasih nasihat, masih ada Tuhan. Kamu tidak boleh menyiksa dirimu mungkin. Ya, sampai waktu orang-orang bercerita, ada cerita ini yang berkata gini, masih ada Tuhan, berarti masih ada jalannya Tuhan. Kan ada lagunya, masih ada jalannya Tuhan. Ya, saya lupa itu lagu apa itu. Masih ada jalan terbuka bagiku, masih ada jalannya Tuhan. Mungkin jalan kita sudah tidak bisa, saudara. Mungkin kalau secara akal, kekuatan, saudara pikir dengan modal yang saudara tinggal sisa-sisa. Saudara pikir tahun 2026 dengan kemampuan kita, kekuatan, akal kita, tidak masuk akal, saudara. Semua habis. Ada banyak orang sudah pada posisi habis akal, habis kesabaran, habis-habisan. Itu pada posisi masa sukar. Ini akan banyak orang yang bertumbangan, saudara. Tapi pastikan waktu itu kita semua orang sudah kasih tahu, masih ada Tuhan. Masih ada kesempatan untuk engkau diberkati. Karena Tuhan itu tetap sayang. Tidak mungkin anak yang terhilang walaupun sampai hidup makan ampasnya babi, waktu datang sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu tidak kasih kita jubah terbaik, diadakan pesta, diberi kasut yang terbaik. Pasti kalau kita datang sama Tuhan ancur hati malam ini, yuk kita akui semua kelemahan kita. Tuhan, aku tidak mampu, keuanganku benar-benar terpuruk, rumah tanggaku terpuruk, kesehatanku terpuruk, pekerjaan penghasilanku terpuruk. Tapi aku tahu, aku memilih Tuhan untuk tetap percaya. Aku akan menyelesaikan pertandingan di tengah aku terpuruk, menyelesaikan pertandinganku dengan baik.
Aku akan mencapai garis akhir karena aku tahu ini cuman ujian supaya aku menikmati kekekalan dan mahkota kebenaran. Jadi ini bukan serius, saudara. Hidup dalam masalah, badai, ini jangan dianggap serius. Bukan yang menentukan hidupmu selama-lamanya. Hidupmu selama-lamanya ini sudah aman. Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Yohanes 16 ayat 45. Bahwa tidak ada apapun yang bisa merebut kebahagiaanmu. Jadi hari ini jangan pernah serius. Bangkrut jangan pernah serius. Suamimu ndak pulang, ndak usah sampai direnungkan seperti ibu ini. Akhirnya ibu ini merenungkan diri di dalam kamar. Dia ndak mau makan, ndak tidur, cuman menganalisa ruginya, modalnya, gimana caranya bisa membayar hutang. Dan ketika dia tinggal dalam kesedihan merenungi masalah berhari-hari, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Stres, saudara. Bayangin orang tidak makan, ya, stres. Hari itu tidak pernah mau berkomunikasi dengan orang. Kira-kira menghadapi realita, ya cepat mati, saudara. Mati akhirnya, saudara. Hari ini yuk, kita ini jangan serius dengan masalah. Pesan Tuhan, yuk serius dengan Tuhan di tahun ini 2026. Kalau dulu saudara targetnya 30, 60, 90, itu urusan Tuhan berkati aku. Tapi tahun ini berubahlah. Tuhan, aku memberkati engkau. 30, 60, 90. Yang 60 naik, yang 30 naiklah ke 60, yang 90 naiklah 95. Bless the Lord, oh my soul. Ya, oh my soul, bless the Lord. Hari ini jangan banyak menuntut. Selama ini kita sudah jadi orang yang egois. Tuhan, aku menuntut engkau berkati omsetku 30, 60, 90. Tapi tahun ini berkati Tuhan. Dengan 30 naik 60, 60 naik 90, 90 naik 95. Kita memberkati Tuhan dengan kehidupan kita. Tuhan bilang gini, ingat ya, mahkota yang dilombakan sudah ada. Yuk, sepertandingan dengan baik. Yang kedua, hari ini, yaitu capai garis akhir, yaitu dengan kata tekun. Yang pertama, tekun kalau menanggung beban berat. Ingat, Tuhan juga sudah berbeban berat. Mati buat saudara sampai disalib. Kita tidak dituntut nyawa ganti nyawa. Coba kalau masuk surga, Tuhan bilang gini, kan aku sudah kasih kamu nyawa. Ya kamu kalau mau masuk surga, nyawa ganti nyawa, kamu juga harus mati di kayu salib. Enggak, kita matinya juga mati dalam anugerah Tuhan. Kita mati juga hanya sesaat, nanti dibangkitkan. Kita tidak dituntut untuk menderita seperti yang Yesus lakukan. Yang pertama, tekunlah menanggung beban berat. Yuk, kita semua lagi perjalanan garis akhir. Saudara juga punya pergumulan keuangan rumah tangga, sakit penyakit anak-anak. Kita semua bertanding, ya. Garis akhir, tekun. Orang jadi orang tekun itu kalau mau sekali Yesus sampai Yesus, ya tekun menanggung beban berat. Ingat, Tuhan juga menanggung beban berat buat saudara dan saya, ya, sampai mati. Kita kan tidak sampai disalib juga. Yang kedua, yaitu tekunlah jadi orang benar. Itu garis akhir kita. Hari ini jangan tekun jadi orang setengah benar, setengah waras, setengah tidak waras. Setengahnya marah-marah, setengahnya sabar. Kalau Sabtu sampai Minggu jadi orang waras. Karena Sabtu mau ketemu rumah Tuhan, sungkan. Sabtunya sungkan karena Minggu itu berbicara holy, kudus. Jadi Sabtu, Minggu orang yang benar. Tapi Senin sampai Jumat, karena sudah cuci, sudah dibasuh dosanya, Senin sampai Jumat jadi orang setengah benar. Enggak, saudara sekali jadi tekun. Yuk, tekunlah jadi tekun menanggung beban berat, tekun jadi orang benar seperti firman Tuhan katakan, ya. Dan jangan menjadi lemah putus asa, berarti
tekun menjalani proses Tuhan sampai akhir. Saudara jangan pernah bersungut. Anggap penderitaan itu kesempatan emas. Penderitaan bukan malapetaka. Saudara, mindset kita harus dirubah. Saya kalau terima berita buruk, saya selalu berkata, haleluya, puji Tuhan. Ada emas, kesempatan emas yang saya akan dapat. Ada kesempatannya kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Akan saudara raih di balik penderitaan yang mulia. Kalau Tuhan berkata, Roma 8 ayat 18, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang aku sudah sediakan. Berarti penderitaan itu mulia. Penderitaan itu kesempatan emas untuk kita melihat dalam hidupmu semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Bertekun jadi orang benar, bertekun dalam menanggung beban yang berat, dan bertekun menjalani proses Tuhan sampai garis akhir. Tidak usah banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Orang lain enak dengan cara dosa, kita tetap bersyukur. Tekun jadi orang benar walaupun hidupmu tidak enak. Beban barbel kehidupanmu ditambah, Tuhan. Bebannya tambah berat, tidak apa-apa. Yang penting tekunlah menanggung beban berat. Tekunlah jadi orang benar. Dan tekunlah hari ini menjalani proses Tuhan sampai akhir. Jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Jangan pernah lepas kepercayaanmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Saudara, yang terakhir ya, setelah ini kita berdoa. Memelihara iman. Saudara percaya hari ini jalani aja. Bu, hari ini suami saya tambah parah, istri tambah parah, anak-anak tambah berontak, tantangan tambah besar, tidak apa-apa. Jalani saja. Jalaninya dengan apa kalau bisa ringan? Ya dengan iman. Kenapa kita berat? Karena jalaninya dengan lihat dengar. Sudah buta, bisu, budek jalaninya. Ya, jalani memelihara iman yang paling kita bisa menikmati hidup. Buta, bisu, budek. Kenapa orang tidak kuat menjalani kehidupan? Karena jalaninya dengan banyak melihat, banyak dengar apa kata orang, banyak ngomel. Makanya itu jadi beban yang berat. Menurut pengalaman hidup saya, beban yang semakin berat akan bertambah berat. Itu ketika kita banyak melihat. Habis melihat direnung-renungkan, habis didengar direnung-renungkan. Sehingga apa? Banyak bersungut-sungut. Itu semakin banyak menambah beban beratmu. Tapi beban berat ini akan jadi kelegaan ketika kita belajar yang pertama, yaitu iman yang percaya saja. Tuhan, walaupun tidak masuk akal, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, hutang tidak tahu Tuhan, tapi aku memilih percaya saja. Hari ini iman yang asal saja. Tuhan, asal saja ku jamah kuasamu, semuanya beres. Iman sepakat saja, yaitu seperti perempuan Siro-Venesia, dianjing-anjingkan ya sama Tuhan, ndak layak, ndak pantas. Mungkin kita lagi ngalami keadaan sepertinya Tuhan cuek dengan hidupmu. Tuhan ndak segera tolong hidupmu. Kayaknya Tuhan jauh loh Bu Eli. Orang yang nyakiti hidup saya dibuat enak hidupnya. Bukan Tuhan yang membuat enak, tapi iblis yang memberi kenikmatan. Di balik kenikmatan mereka pasti ada harga yang harus dibayar. Iblis tidak pernah memberi cuma-cuma. Kalau malam ini ada seorang ibu rumah tangga atau bapak ya, ibu-ibu, istri-istri, suami-suami yang melihat pasangan hidupmu yang menyakiti hidupmu terlihat enak, orang pihak ketiga yang merusak rumah tanggamu, merusak masa depanmu, menfitnah hidupmu, menghakimi hidupmu, pastikan hari ini jangan marah. Tekun aja jalani beban berat, tekun jadi orang benar, tekun aja jalani prosesnya Tuhan. Percayalah, semua yang buruk hari ini yang kau timpa, suatu kali rekaan yang jahat akan berubah jadi rekaan yang baik. Saudara ndak usah marah. Kelihatannya enak Bu Eli, ndak apa-apa. Iblis akan datang. Hari ini Tuhan datang dengan kado. Kado bungkusnya memang ndak enak, tapi dalamnya indah semua. Iblis datang dengan kado yang enak ya. Enak ya Bu Eli,
ambil suami orang, diajak jalan-jalan, ndak usah banding-bandingkan. Semua yang diberikan iblis pasti kadonya indah, tapi ada harga yang harus dibayar. Kalau kita nanti ndak enak, memang pikul salib ndak enak, menyelesaikan pertandingan garis akhir dengan baik, nanti dibalik semua ini, air matamu akan jadi mata air. Karena Tuhan ndak pernah bayar harga, tapi Tuhan selalu menikmati upah yang besar. Akan ditambah-tambahkan, susah payah tidak menambahi sampai anak cucu. Orang berdosa sedang menutup masa depan, tapi kita sedang membuka masa depan yang penuh damai sejahtera. Hari ini pastikan ketika kita menyelesaikan pertandingan dengan baik, tanpa kita sadari, kita sedang membuka masa depan buat anak cucu kita dengan penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Tapi kalau kita sedang berkompromi dengan dosa, menikmati nyamannya dosa, akibat dosa kita nikmati enaknya, hati-hati. Ya, nanti semua itu akan menutup masa depanmu. Nanti sudah tertutup, masih harus bayar harga. Ya, saudara, tidak ada kenikmatan dosa yang tidak berakhir. Semuanya pada jatuh pada waktunya. Tapi buat kita yang hari ini, percaya saja, asal saja aku disertai Tuhan, disertai kuasamu, aku pasti lihat kemenangan yang luar biasa. Iman sepakat saja. Saya sudah selesai ya. Kita akan tutup dengan doa. Saudara yang punya beban berat, yuk start pertama, peneguhan Tuhan masuk. Saudara ingat ya, fokusnya bukan lagi masalah. Sudah semuanya lewat. Musim yang sudah lewat, sudah biarin berlalu. Hari ini lembah-lembah kekelaman semua. Mungkin, Bu, tapi masih kelam. Tidak apa-apa. Bu, masih musim padang gurun. Start pertama, tidak apa-apa. Tuhan berpesan, selesaikan pertandingan dengan baik. Ya, mencapai garis akhir. Saudara dan saya harus memelihara iman. Jangan lupa hari ini tekun fokus kepada Tuhan. Ya, saudara, hari ini jangan sampai fokus tanggalkan beban dan dosa, tekun pikul salibnya. Saudara dan saya jangan sampai tekun pikul dosa, ya, tekun pikul salibnya. Yang kedua, saudara dan saya hari ini tekun aja jadi orang benar, tekun menghadapi beban berat, dan tekunlah hari ini untuk menjadi orang yang menjalani prosesnya Tuhan sampai pada akhirnya. Yang akhir-akhir itu diingat, proses selesai, orang benar sampai akhir, ya, pikul salib sampai akhir, dan semuanya. Waktu selesai, Tuhan Yesus berkata apa? Selesai. Waktu Tuhan berkata, it is done, semua selesai. Saudara juga harus selesai. Orang benarmu selesaikan, salibmu selesaikan, beban beratmu, prosesnya Tuhan, selesaikan semuanya. Dengan apa? Memelihara iman. Tidak mungkin kalau kita bisa menyelesaikan pertandingan, mencapai garis akhir, kalau kita tidak punya iman yang dipelihara. Jangan banyak melihat, jangan banyak dengar, jangan banyak ngomel. Ini akan menambah bebanmu. Tapi semakin mengucap syukur, semakin belajar percaya saja, asal saja, sepakat saja. Tuhan, sudah berdoa puasa, hasilnya ndak enak. Tuhan, kayaknya Tuhan jauh cuek. Sepakat aja. Pasti kekuatan imanmu itu akan menggeser gunung. Sepakat aja sama Tuhan. Tuhan bilang gini, belum selesai ya nak, belum waktuku. Sepakat. Tuhan, engkau menunda ya? Sepakat. Tuhan, engkau masih mengeraskan hati Firaun? Sepakat aja. Ambil semua proyeknya Tuhan. Penundaan diambil, dikeraskan hati suamimu, ndak enak memang. Dicueki Tuhan tuh ndak enak. Dikeraskan, ditunda. Yang terakhir kemarin apa itu? Aduh, penundaan. Yang terakhir kok lupa saya. Ada penundaan sama penundaan sengaja. Oh, di kehabisan ya. Ambil aja. Duh, sudah habis-habisan. Ambil, sepakat sudah. Jangan membantah. Jangan hari ini membantah Tuhan. Sepakat, iya Tuhan. Walaupun hidup hari ini tidak enak, engkau lagi menunda, engkau lagi mengizinkan aku ngalami masa habis-habisan. Tapi aku mau belajar percaya saja, asal saja. Pokoknya sama Tuhan.
asal ku jamah jubahmu, aku pasti sembuh. Sepakat saja. Maka kita percaya peneguhan tahun 2026 siap. Hari ini tidak ada orang yang hari ini hitung-hitungan sama Tuhan. Ambil semua paket lengkapnya Tuhan. Jangan hanya minta paket hemat. Nanti mahkota kebenarannya, masa mau dikasih mahkota upah hemat? Kan enggak mau. Saudara, selalu kita bilang, kita minta berkatnya besar, tapi paketnya minta yang hemat. Jangan ini Tuhan, jangan ini Tuhan, jangan seperti ini. Enggak bisa saudara. Tiap hari kalau kita minta berkat yang besar, saudara siap dengan paketnya Tuhan. Bukan paket hemat, paket lengkap. Jangan pernah takut. Makanya kalau doa jangan terlalu banyak minta-minta saudara. Saya kalau dengar mama saya doa gini, Tuhan berikan hambamu kesabaran. Saya bilang, mama siap ya ma, kalau besok ada orang yang nyakiti mama harus sabar. Karena mama minta sabar lah. Makanya kalau berdoa minta. Biasanya banyak orang, Tuhan minta berkat yang besar. Tuhan bilang ini, siap, berkat besar paketnya harus lengkap dulu. Sudah, kalau berdoa hari ini bilang aja, ngucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur buat berkat yang kau sudah percayakan buat aku, buat anak-anak yang baik, buat segala yang terbaik. Semua dikatakan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat toko yang sudah kau berkati, buat usaha yang rame, buat semua. Sudah, nggak usah banyak minta-minta. Nanti kalau minta berkat ya dikasih paket lengkap, saudara juga nggak kuat. Saudara minta kesabaran, dikirim orang-orang yang jengkelin, saudara juga nggak kuat. Sudah, lebih baik bersyukur. Minta aja kekuatan. Kalau saya hari-hari ini mintanya cuma satu, kekuatan. Karena kalau sampai masalah tambah buruk, beban saya ditambah sama Tuhan, barbel kehidupan saya bertambah berat. Artinya kekuatan Tuhan membuat aku sanggup menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati 3 hal ya. Yuk lomba-lomba. Saya juga masih dalam pertandingan estafet saudara. Estafet. Selesaikan pertandingan, mencapai garis akhir. Kita semua hari ini komitmen, kita bangun satu kekuatan, di mana kalau ada yang jatuh, saudara mulai tarik yang jatuh ya. Saya bersyukur beberapa orang di lingkungan ini sudah banyak orang-orang yang sudah dimenangkan. Saya sering sebut orang-orang yang sudah lihat pengalaman hidup yang luar biasa. Di sini ada Yayu, saya sudah lihat ya. Saya lihat Olive di sini, saya banyak lihat Bu Titik di sini, saya banyak lihat yang namanya Melanci Sweat. Itu orang-orang yang sudah ngalami spektakuler. Vini, belum lagi berapa orang yang saya lihat di sini. Saya sudah lihat mereka yang sudah kesaksian di sini. Ini orang-orang yang hebat bukan karena masalah mereka dipulihkan sama Tuhan, tapi melewati proses yang hebat. Mereka sudah keluar dari semua kesulitan dan mereka sudah keluar dari pemenang, sanggup mengatasi semuanya. Dan harapan saya lewat komunitas yang saya bangun, kita semua akan saling menopang. Tangkep ya, yang jatuh kita bawa naik. Karena pertandingan ini segera berakhir saudara. Garis akhirmu juga segera berakhir. Yang namanya saudara pelihara iman harus, karena orang benar, ini besok lusa akan saya bahas khotbahnya. 3, orang benar itu akan hidup oleh imannya. Tanpa iman saudara tidak berkenan. Jadi makanya Paulus kenapa? Di detik terakhir dia berkata, aku telah memelihara iman. Jadi perhidupan ini perjalanan iman. Jangan anggap serius. Seriusnya dengan iman yang perlu saudara pertahankan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada di sini Shanti ya. Saya melihat orang-orang yang sudah keluar dari api besar, dan mereka sudah keluar dari api besar. Mereka sudah menangkan apinya. Mungkin masalahnya belum selesai, tapi mereka sudah keluar dari yang namanya perjuangan mereka melawan roh-roh jahat di udara iblis. Yuk kita berdoa karena waktunya sudah malam ya. Sudah 1 jam ternyata, mau singkat padat jelas tapi mengalir bersama Roh Kudus ya. Yuk kita berdoa hari ini. Angkat tangan saudara. Kita masuk start tanggal 1 2026. Kita tidak tahu apa-apa. Angkat tangan artinya penyerahan di hari pertama. Saudara angkat tangan sama Tuhan, kita minta di hari pertama, kita tidak bisa jalan sendiri, kita perlu tangan Tuhan yang turun tangan. Saya percaya tiang
tiang awan, tiang api sudah disediakan. Masuk masa-masa kesusahan apapun, saudara tidak perlu takut. Mana sudah tersedia, semua. Daging sudah tersedia. Hari ini kasut, hari ini akan sudah tersedia untuk kita kuat. Pakaianmu tidak akan robek, kakimu tidak akan jadi bengkak. Tuhan sudah sediakan kasut yang terbaik, sehingga kaki tidak akan bengkak. Pakaian yang terbaik, ya. Pakaian itu berbicara pelindung saudara, yang tidak akan jadi robek, artinya Tuhan sediakan kekuatan yang luar biasa. Yuk kita mengangkat tangan. Tuhan, sehati kami berdoa, hari pertama masuk tahun 2026, kami bersyukur untuk peneguhan. Karena Paulus berkata, ini bukan buat aku, tapi buat setiap orang yang lagi menantikan kedatangan Kristus. Termasuk kami semua lagi menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami akan mengalami sesuatu mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Kami mengangkat tangan kepada Tuhan. Penyerahan hidup kami total Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Hidup kami adalah anugerah yang sampai hari ini kami masuk tahun 2026. Kami tidak akan pernah takut bahaya, karena kami tahu gada dan tongkat Tuhan menyertai kami di tahun 2026. Kami mengangkat tangan, kami sudah menyerahkan semua pergumulan kami, apapun masalah kehidupan kami sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan sehati di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau turun tangan buat keuangan kami, Engkau turun tangan buat rumah tangga kami, Engkau turun tangan buat anak-anak kami, Engkau turun tangan buat seisi keluarga kami Tuhan, Engkau turun tangan buat pekerjaan kami Tuhan, Engkau turun tangan buat kesehatan kami Tuhan. Kami percaya ketika Engkau turun tangan, Engkau turut bekerja di dalam setiap proses kehidupan kami, maka semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau istirahat Tuhan, kami mau menikmati anugerah-Mu Tuhan. Biar kami mengangkat tangan kami terus Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kekuatan yang unlimited, yang luar biasa, melampaui segala akal, menyertai kami sepanjang tahun 2026. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Ya, jangan takut. Ayo mulai berlomba, saling topang supaya nanti kita di kekekalan kita reuni akbar pakai mahkota semuanya. Tuhan Yesus memberkati.